Ancaman resesi yang terus menghantui sejumlah negara menjadi hal yang menakutkan setelah pandemi. Ancaman resesi ini disertai pula dengan potensi lonjakan inflasi, kenaikan sejumlah harga kebutuhan dan pemutusan hubungan kerja massal. Dan peluang itu tak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di Indonesia. Resesi global yang diprediksi terjadi pada 2023 mendatang bisa berdampak pada masifnya gelombang pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa industri yang berpotensi melakukan PHK massal akibat resesi global ini. Salah satu yang diperkirakan paling terdampak adalah industri manufaktur yang orientasi pasarnya ke negara-negara yang mengalami resesi. Selain itu, sektor yang berpotensi melakukan PHK massal adalah industri bahan baku yang ketergantungan terhadap impornya tinggi. Sebetulnya seperti sektor farmasi dan spare part otomotif. Sektor perdagangan kendaraan bermotor menjadi salah satu yang terdampak karena pelemahan daya beli dan naiknya harga BBM. Sektor lain yang diperkirakan terdampak adalah sektor konstruksi dan perumahan. Keduanya terdampak dari kenaikan suku bunga dan biaya material yang meningkat. Pembalikan arah komoditas diperkirakan juga akan berdampak pada efisiensi tenaga kerja. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, ketika masa pandemi COVID-19 tidak sedikit dari perusahaan dari berbagai sektor yang melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai dampak dari pembatasan mobilitas masyarakat. Kini pandemi mulai reda dan aktivitas mobilitas masyarakat sudah diperbolehkan. Ketika perekonomian mulai pulih atau dalam proses recovery, ancaman lonjakan inflasi menghantui semua negara. Kondisi semakin parah ketika gejolak geopolitik global terus terjadi. Perang antara Rusia dan Ukraina yang belum jelas kapan berhentinya, di mana dampak dari perang tersebut membuat rantai pasok pangan dan energi terganggu. Belum juga reda, semua negara harus dihadapkan pada kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral secara ketat. Setelah The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, diikuti oleh sejumlah bank sentral di berbagai negara. Dampaknya apa? Berbagai tekanan tersebut membuat banyak perusahaan semakin tertekan. Tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan tersebut memilih melakukan efisiensi dengan cara pemutusan hubungan kerja. Selama 2 bulan terakhir ini saja, setidaknya sudah terdapat 6 perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Sektor yang terkena terlebih dahulu adalah industri pakaian dan tekstil. Selanjutnya pariwisata yang baru akan bangkit dari pandemi akan terkena dampak. Fenomena PHK ini menjadi hal yang tak bisa dihindari dan kondisi ini juga menjadi puncak ujian bagi banyak perusahaan. Catatan Apindo, setidaknya ada 2 sektor yang saat ini sangat terdampak karena imbas berkurangnya permintaan ekspor, yaitu sektor sepatu dan juga tekstil, yang ekspornya turun 50% dan juga 30%. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia menjelaskan ekspor tekstil dan produk tekstil selama 2 bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 30% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada pengurangan jam kerja yang kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja. Di sektor ini setidaknya sudah ada sekitar 45.000 buruh industri tekstil dan produk tekstil yang dirumahkan namun belum di PHK. Karena jika PHK, perusahaan harus memberikan pesangon atau kompensasi. Dan dalam kondisi seperti saat ini tentu menjadi beban tersendiri bagi perusahaan. Perlambatan ekonomi China diperkirakan akan berdampak luas terhadap kinerja ekspor impor dalam negeri. Pasalnya jalur perdagangan China-Indonesia tercatat cukup besar, tentu saja akan terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Ya, apalagi selama ini Cina memiliki porsi 30% sebagai asal impor dan 20% sebagai tujuan ekspor utama produk-produk dari Indonesia. Tak hanya itu, industri teknologi seperti startup pun juga tak luput dari badai PHK. Fenomena PHK startup ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi fenomena global. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita saksikan tayangan berikut ini. Sektor yang tak kalah banyak terkena badai PHK adalah startup. Tidak hanya startup kecil, bahkan yang menyandang label unicorn pun juga tak luput dari badai PHK. Baru-baru ini ramai jadi perbincangan adalah Grab Kitchen yang akan menutup layanannya di Indonesia pada 19 Desember 2022. Karyawan ditawarkan pindah ke divisi lain atau terkena PHK. Sebelumnya, Shopee Indonesia juga lebih dulu melakukan PHK sebagian karyawannya. Hal ini juga dilakukan Shopee di beberapa negara. Sepanjang 2022, belasan perusahaan rintisan di Indonesia banyak melakukan pengurangan karyawannya. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah tekanan perekonomian global yang menuntut perusahaan tersebut melakukan efisiensi.
Terlebih mulai berkurangnya pendanaan di sektor ini juga menjadi salah satu pemicu maraknya pengurangan tenaga kerja di sektor startup. Banyaknya dana yang digelontorkan, sementara kondisi perekonomian yang baru mau pulih dari pandemi dihantam dengan rendahnya daya beli akibat kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga acuan hingga ancaman resesi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Indonesia merupakan negara dengan jumlah startup cukup besar. Berdasarkan data startup ranking, setidaknya terdapat 2.346 startup di Indonesia. Per September, setidaknya ada 50 perusahaan rintisan di Asia Tenggara yang menyandang status unicorn. 13 diantaranya bahkan berasal dari Indonesia. Dengan melihat data ini saja, begitu besar potensi startup dan ekonomi digital di Indonesia. Sayangnya, perusahaan rintisan ini mulai terdampak tekanan ekonomi global dan mulai banyak melakukan efisiensi atau PHK. Kondisi perekonomian yang melemah belakangan ini mulai melambatkan pendanaan di sektor startup. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa startup mulai melambat. Seperti diketahui, pendanaan total untuk startup di seluruh dunia pada 2021 lalu mencapai 621 miliar dolar Amerika atau sekitar 9,4 kuadriliun rupiah. Di tahun berikutnya tampaknya akan sulit untuk melihat pendanaan dalam jumlah besar. Ketika tekanan ekonomi global semakin mengkhawatirkan, berdampak pula pada pendanaan di startup. Tekanan ekonomi global ini membuat harga bahan baku tinggi dan memicu terjadinya lonjakan inflasi. Faktor lain adalah kenaikan harga BBM, fluktuasi nilai tukar rupiah yang membuat perubahan siklus bisnis di sejumlah negara, termasuk juga Indonesia. Dan tren ini tidak hanya terjadi di tahun 2022, tapi juga diperkirakan akan berlanjut di 2023 mendatang. Kondisi inilah yang membuat proyeksi bisnis tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Tak heran jika beberapa startup di Indonesia saat ini mulai masuk fase penyesuaian setelah sebelumnya aktif melakukan pembakaran uang. Dan bagian dari efisiensi tersebut adalah pemotongan karyawan untuk mengembalikan investasi besar yang telah dilakukan. Dengan adanya efisiensi ini, cash flow perusahaan startup dinilai akan lebih terjaga. Namun demikian, efisiensi startup ini tentu memberikan sentimen negatif bagi perekonomian. Angka pengangguran akan bertambah. Bagaimana antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi badai PHK ini? Kita simak tayangan berikut. Belum juga usai dampak pandemi, perekonomian global mulai dihantam berbagai tekanan. Mulai dari ancaman inflasi, kenaikan suku bunga secara agresif, ancaman geopolitik yang tak kunjung usai, membuat daya beli turun, perusahaan kekurangan bahan baku, dan berbagai persoalan lainnya. Akibatnya tidak sedikit dari perusahaan yang memilih melakukan pemutusan hubungan kerja. Pemerintah diharapkan melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah terjadinya PHK lebih besar. Sektor-sektor yang rawan mengalami tekanan lebih besar harus menjadi perhatian, khususnya sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Sementara dari masyarakat sendiri juga perlu mulai membekali diri dengan berbagai keahlian. Salah satu investasi yang paling berharga adalah memperbanyak skill agar survive di tengah ancaman resesi ini. Saat ini banyak platform atau media yang memberikan pengajaran penambahan skill sesuai yang diinginkan. Dengan mempunyai skill tambahan tersebut diharapkan juga bisa mempunyai pemasukan tambahan. Ya, di balik fundamental ekonomi yang masih baik, tersimpan sejumlah tantangan yang tidak mudah. Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai cara untuk meredam dampak resesi yang dirasakan oleh berbagai negara. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi global yang tertekan, khususnya Tiongkok, akan menjadi ancaman bagi Indonesia dalam mengarungi tahun 2023. Perlu ada upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. Ketika ekspor turun akan berdampak pada efisiensi yang dilakukan sejumlah perusahaan. Yang akan dirasakan di level masyarakat adalah turunnya daya beli. Pemerintah sendiri juga sudah menyalurkan bantuan langsung tunai untuk menjaga daya beli di tingkat masyarakat menengah bawah. Sejumlah ekonom juga sempat mengusulkan agar ada keringanan pajak pertambahan nilai agar daya beli kelas menengah atas juga bisa terjaga. Mitigasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, bagi masyarakat juga perlu dilakukan antisipasi. Salah satunya dengan menjaga pola keuangan dan tetap membaca peluang di balik sejumlah tantangan yang ada. Yang juga bisa dilakukan adalah menambah kemampuan pribadi. Upgrade kemampuan ini merupakan bagian dari backup plan jika perusahaan yang menjadi tempat kita bekerja menjadi sektor yang rawan. Di bagian awal tadi kita sudah bahas mengenai sektor-sektor yang berpotensi terdampak dan bagi masyarakat
yang bekerja di sektor yang rawan PHK harus mulai berpikir untuk membekali diri dengan kemampuan tambahan. Saat ini mulai banyak platform yang menawarkan belajar edit, belajar bisnis atau marketing dengan biaya yang terjangkau. Mulai sisihkan sebagian dari pemasukan kita untuk menambah skill yang bisa digunakan untuk bertahan dalam tekanan ekonomi ini. Karena di balik tekanan pasti ada peluang yang bisa diraih. Dan skill tambahan yang dipelajari tadi diharapkan bisa menjadi alat untuk meraih dan membaca peluang tersebut. Jadi tekanan ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja ini tidak hanya harus diantisipasi pemerintah, tapi juga harus kita antisipasi secara personal agar bisa survive dari ancaman resesi.